kalau misalnya kita nanti bakal nggak dari depan, soalnya tadi kita ngikutin rutenya dari si mbak-mbak ituannya, jadi kayak dari belakang dulu. Jadi kita rutenya itu dari pintu belakang tamannya, terus ruang makan, terus ini dari ruang tamu, terus itu pintu depannya kantor, pintu masuknya, terus di tangga dan lain-lain. Jadi emang sesuai dengan arahan petugas ya. The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 27 days alone means 20 million ways to cope without you. I'm in a reckless fever, love struggle. Jadi kita sekarang sedang di exhibition yang tetap. Jadi kita sudah di museum utamanya teman-teman. Iya, jadi yang tadi tuh lebih ke museum pameran sementara tentang Hendrikus Henk. Iya, yang seorang pelukis atau seniman ya. Adalah taman besar. Jadi ini taman depan atau taman belakang. Jadi kita masuk ke depan. Jadi ini taman belakang. Lalu ada patung-patung di situ. Kita bakal masuk ke rumahnya langsung si Laksamana Maeda ini. Kalau misalnya kalian kepo, ayo ikuti perjalanan kita. Ayo. Jadi di sini ada patung Muhammad Ibnu Sayuti atau Sayuti Munik. Jadi dia ngapain sih Wendy? Saya balik mengetik naskah proklamasinya, teman-teman. Ya, jadi di sini di saat Soekarno sama Muhammad Hatta mereka menyusun, kan itu kan pasti kan bakal banyak yang direvisi kan. Nah, si doi ini tuh yang ngetik, jadi ketikan nantinya gitu. Ahmad Subarjo Jogja Sorjo, jadi dia tuh merupakan Menteri Luar Negeri pertama dari RI. Nah, dia bersama Soekarno dan Hatta tuh merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dia itu proklamator kemerdekaan Republik Indonesia dan menjadi presiden pertama sekitar tahun 1445 sampai 1967. Dan selanjutnya ini ada Muhammad Hatta. Beliau lahir 12 Agustus 1902 sampai meninggal di 14 Maret 1980. Dia ini adalah wakil pertama Republik Indonesia dari tahun 1945 hingga 1960. Proklamator kemerdekaan Republik Indonesia ini dia merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan bersama dengan Soekarno dan Ahmad Subarjo. Pada datang di rumah kita, ayo masuk. Ini di sini kan juga ada. Ini kebetulan ini adalah orang-orang artis zaman tahun 40-an. Ini pasti Anda selamat dari ini ya, yang saat apa? Etis Tionghoa. Oke, jadi di sini ada tulisan proklamasinya ya kan ya. The skyscrapers causing vertigo. Jadi ini pura-pura dia tuh kayak lagi nulis proklamasi. 27 Di sini ada Muhammad Hatta, di sini ada Ahmad Subarjo. Ini kurang aja. Jadi kata Soekarno, mereka tuh lagi nulis perumusan naskah proklamasi. Jadi ini adalah tempat kejadian mereka nulis pasca proklamasi. Jadi ini merupakan proklamasi yang ditulis oleh Soekarno, Subarjo dan Muhammad Hatta. Dan ini tulisan tangannya yang lebih dibaca teman-teman. Iya, dan itu masih ada kayak bekas goresan. Karena kan perlu direvisi lagi kan. Loh ya, jadi kalau misalnya kalian mau ngelihat versi yang ini kan versi patungnya nih. Kalau versi yang mungkin kayak digambar tuh kayak gini nih. wrote my feelings down. Menjelang dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta dan Ahmad Subarjo memasuki ruang makan. Mereka duduk mengitari meja makan panjang. Di saat itu, Bung Karno menyiapkan draft proklamasi, sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Setelah teks diberikan judul proklamasi, dialog pertama yang dihasilkan dari kesepakatan 3 tokoh nasional itu adalah kami, bangsa Indonesia,
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saya Faguel, Saya Sevin. kami pamit undur diri. Yang pertama berhubungan dengan Maida. Pada tanggal 16 Agustus 1945, mereka menjelaskan kepada Maida akan diadakannya pertemuan untuk persiapan menjelang kemerdekaan. Maida memberitahukan pesan Bunseikan atau pemerintahan militer Jepang kepada rombongan yang pulang dari Reisanenko agar menemuinya. Kemudian mereka ditemani dengan Maida dan Miyoshi Sukarenshu atau juru bicara angkatan darat Jepang berangkat ke Bunseikan dan bertemu dengan Mayor Jenderal Nishimura Akashi. Mayor Jenderal Nishimura menjelaskan bahwa pihak Jepang tidak dapat membantu karena telah ada kesepakatan dengan pihak sekutu untuk mempertahankan status quo di Indonesia. Dia juga melarang adanya rapat dengan yang akan dilangsungkan di rumah Maida. Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo tiba kembali di rumah Maida sekitar pukul 20.30 pagi. Mereka menjelaskan kepada Maida akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Maida tidak campur tangan dan mengundurkan diri jika pelayanannya dilakukan. Ini ada pengesahan naskah proklamasi atau bisa dibilang sebagai the approval of the proclamation. Jadi konsep naskah proklamasi ini yang telah dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo ya, dibawa ke Serambi Buka menemui Pak Harudin yang telah terhubung. Bung Karno kemudian membacakan rumusan pernyataan kemerdekaan yang telah dibuat itu secara perlahan-lahan dan berulang-ulang kali. Sudah itu, beliau bertanya pada Pak Harudin setuju atau tidaknya terhadap rumusan itu. Terus Bung Hatta jawabannya dari hadirin adalah memutus suara menyatakan setuju. Ya. Kemudian diulangi lagi yang saya oleh Bung Karno, benar-benar saudara setuju. Terus jawaban kata saudara itu adalah sama, yaitu setuju. Jadi kita masuk ke sini, kita ada tempat untuk mengetik dan mendatangkan naskah proklamasi. Oh, what a curse it is to be a lover girl. Forced to get creative, wrote my feelings down. The independent. Oke, ini jadi bakal hasil reproduksi ya. Jadi ini dibikin ulang biar menyerupai dengan pembacaan naskah pertama kalinya ya. Ini dibuat sebagai itu kenang-kenangan bagi keluarga Suwiryo ini ya. Kayak pembacaan tuh 2 kali, berarti ada yang direkayasa ya? Iya, ada 2 kali, ada yang rekayasa. Oh, asli itu di radio, ya nggak sih? Kayak di radio, terus ini kayak dibuat yang versi rekayasa, jadi biar ada memorinya gitu. Jadi di sini ada pemutar kaset ya guys ya di sini. Terus kalau kita lihat ke sini, di sini coba kita geser ya guys ya. Tuh guys. Di sini ada kaset ya guys ya. Nih nama kasetnya tuh kaset produk BASF LH Super 90. Berisi rekaman wawancara kedua tokoh yang merupakan saksi hidup mengenai peristiwa perumusan naskah proklamasi pada tanggal 16 Agustus 1945 ya guys ya. Oke guys, jadi sini ada Chris Sutarjo ya kan, ada Chris Sutarjo. Terus ada Chris dari Rencong Sutarjo. Terus ada Chris dari Batik Sutarjo ya guys ya. Yaitu bentuknya seperti ini. Ya. Oke guys, jadi di sini ada topi dari Supomo, ada blangkon dari Sutarjo guys, yaitu penutup atau ikat kepala laki-laki, blangkon yang menjadi aksesoris kepala yang melengkapi busana tradisional Jawa guys. Ada satu buah topi Suwiryo ya, yaitu yang ini nih guys. The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 20 Dan ternyata si Laksamana Maida ini punya balkon tapi di belakang rumah jatuhnya, bukan di depan rumah. Tadi kayak ada kayak tadi pengen berangkat sekolah jam 7. Terus kayak dulu tuh
udah siap-siap nih, lu lagi di WC, itu bisa langsung kayak udah jam 6.50, Aduh telat. langsung keluar, langsung Ke bawah. padahal langsung ke taruh ke bawah tuh langsung mati sudah ke atas. Jadi saat ini kita lagi ada di meja makan lagi dan kita mau ke bunker, dan bunker ini kan di taman belakang dan ruang makanan itu berhubungan sama taman belakangnya, dan kita bakal ke bunker. Dan Wrote my feelings down. The independent lady in me's nowhere to be found. I can't wait another day to see you. How embarrassing to be this way. I'm in a reckless fever. Love struck. Claire sama Loren lagi foto. Jadi sekian dari video kami. Semoga Anda tertarik untuk bisa ke ruangan ini, ke rumah ini, karena rumah ini sangat-sangat keren.